Saudara, dengan membaca beberapa komen dalam satu status yang dituliskan seperti di atas ini, sakramen tidak menyelamatkan, jadi jangan ada yang merasa pahlawan. Saya tidak mau membahas pahlawan atau tidak ya, tapi saya mencoba menyoroti dari segi sakramen tidak menyelamatkan. Benar sekali bahwa sakramen itu tidak akan mengubah orang yang telah meninggal yang akan dimakamkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya, karena semasih hidupnya lah dia menentukan apakah dia masuk surga atau tidak. Tapi sebagai pendeta perlu memahami apa fungsinya sakramen sebenarnya kepada orang yang telah meninggal. Ya. Sehingga kedua belah pihak pun harus memahami, baik keluarga maupun pendeta yang mau memberangkatkan jenazah ke dalam peristirahatan sementara. Dan kita awali dulu bahwa pemberangkatan jenazah ini ya memang masih banyak yang pro kontra ya. Saya tidak akan masuk kepada doktrin ya, setiap gereja karena bisa berbeda-beda. Ya, kalau di Katolik ada 7 sakramen, di Protestan ada 2 katanya, tapi yang ini namanya apalah. Tapi kita sebutlah ini dulu sakramen untuk konsumsi publik. Ya. Yesus berkata kepada Petrus dikala dia mau balik lagi untuk mencari ikan, lalu dikatakan kepada Petrus, ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, lalu Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa di sini adalah domba-dombaku. Sehingga jemaat itu tidak ada domba-domba para pendeta, enggak ada. Yang ada adalah domba-domba Allah atau domba-domba Tuhan Yesus dalam teks ini. Sehingga kalau menurut Ibrani pasal 13 ayat 17, bahwa dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Alasannya Bapak, Ibu, dan Saudara, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi penggembalaan ini adalah tanggung jawab. Ya. Nah, dalam video saya sebelumnya saya telah menyoroti apa itu tanggung jawab pendeta sebenarnya. Nah, kalau pemimpin-pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa orang yang digembalakannya, dan itu dititipkan oleh Yesus kepada gembala yang sekarang kita sebut pemimpin jemaat atau pendeta, maka waktu pemberangkatan jenazah dan ke pemakaman itu sebenarnya itu bukan soal ke surga dan neraka, karena itu ya, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Walaupun dalam iman kita mengimani ya. Jadi karena itu adalah transaksi kalau dalam bidang keuangan, serah terima kalau dalam jabatan. Sama seperti nanti di kala Jokowi menyerahkan jabatan kepresidenan ini, artinya bahwa dialah yang
menggembala atau dalam tanda kutip ya menggembalakan atau mengawasi kehidupan negara kita ini kepada Presiden terpilih Prabowo, itu kan sesuatu hal yang istimewa dan banyak nanti anggaran untuk serah terima itu juga. Nah, karena ini adalah serah terima, waktu Yesus berkata kepada Petrus bahwa gembalakanlah, maka setelah dia meninggal, maka pendeta itu tidak berhak lagi, tidak ada lagi hubungannya penggembalaan jiwa. Maka di dalam sakramen ya penguburan itu sebenarnya soal terima. Sekarang tidak ada lagi hak saya, tidak ada lagi tugas saya karena tidak jiwanya ya sudah di dalam tanggung jawabnya Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya acara itu seperti itu. Nah, sehingga saudara bayangkan kalau serah terima presiden saja, para menteri-menteri atau para petinggi negara dia husuk ya. Apalagi ini serah terima jiwa dari penggembala yang dititipkan selama dia hidup di dunia ini kepada penggembalaan jiwanya nanti kepada Tuhan Yesus. Sehingga bagi keluarga pun sebenarnya soal tema seperti itu jangan dipersoalkan menurut saya ya. Karena itulah acara yang sangat ya kalau kita bilang nanti sakral karena perbedaan sakramen ya masing-masing Indonesia berbeda. Tapi serah terima itu adalah sesuatu yang khusyuk sebenarnya. Menyerahkan ya penggembalaan kepada Tuhan Yesus. Sehingga bagi keluarga sebenarnya kurang elegan lah ya. Karena dikala ada acara gereja maka serah terima itu pendeta sebenarnya jangan diganggu. Biarlah dia karena dia mau bertransaksi serah terima dengan Tuhan Yesus. Nah, sehingga jangan dikatakan kalau di sakramen benar, karena kalau di sakramen pun itu kalau dia ke surga itu bagaimana kalau dimakan harimau, dimakan ikan, toh juga dia ke surga. Ya. Sehingga dikalaupun ada orang yang tenggelam, maaf misalnya kalau ada, tetap dibikin sakramennya. Karena setelah dititipkan kepada kita. Sama lah kalau ada orang misalnya yang dititipkan kepada kita. Nah, kalau pemiliknya sudah pulang, mau bertanggung jawab kepada dia, kita serahkan kepada mereka. Nah, dengan dua ayat ini, masih banyak sebenarnya, itu menjadi dasar teologis bagi saya, bahwa sakramen bukan soal masuk surga dan neraka. Ya, tapi soal penyerahan jiwa yang dipercayakan. Ya. Saya ulangi ya, karena dikatakan sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi pendeta itu bertanggung jawab kepada jiwa gembalaannya, karena suatu saat kan dituntut juga. Saat di surga kan itu dipertanggungjawabkan sebagai seorang gembala. Nah, seperti itulah ulasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada orang yang mau komentar, kita boleh diskusi. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus.